Halo, apa kabar semuanya? Nah, pada tutorial kali ini kita akan mulai belajar untuk mengembangkan aplikasi mobile dengan menggunakan Flutter. Nah, pada sesi ini kita akan belajar bagaimana cara membuat project baru di Flutter dengan menggunakan Android Studio, dan juga kita akan mencoba untuk memahami struktur dasar dari Flutter. Oke, silakan buka Android Studio-nya sampai muncul seperti ini. Nah, untuk membuat project baru di Flutter, maka Anda tinggal klik Start a new Flutter project. Nah, di sini akan ada beberapa pilihan. Jadi, langsung saja pilih Flutter Application. Kemudian, nah ini diisi nama projectnya apa. Contohnya adalah project pertamaku. Nah, boleh saja. Kemudian kalau SDK-nya belum dideteksi, jadi bisa diarahkan di mana Anda menaruh SDK, Flutter SDK. Nah, contohnya saya di sini. Kemudian lokasi projectnya di mana? Contohnya saya taruh di tetap di sini, tidak apa-apa. Kemudian deskripsi, saya belajar Flutter. Nah, ini bebas. Oke, kemudian klik next. Nah, company domain ini biasanya diminta domain, jadi bisa diisi sesuai dengan website yang Anda miliki. Tapi kalau tidak punya, bisa diisi asal-asalan saja, boleh dulu. Project 1. Nah, itu boleh. Terserah. Nah, kemudian kita klik finish. Oke. Kemudian akan tampil seperti ini setelah kita membuat project tadi. Nah, jika kita perhatikan di sini di Android Studio ada beberapa bagian. Yang pertama, kalau kita lihat di sebelah kiri, di sini ada struktur dari project kita. Jadi dari folder utamanya tadi namanya project pertamaku. Di sini ada beberapa file dan folder yang terlibat dengan project ini seperti Dartool, terus idea, kemudian ada Android. Nah, di Android ini terlibat file-file yang berkaitan dengan platform Android, mulai dari Gradle dan lain sebagainya. Kemudian ada folder build. Nah, di folder build ini biasanya akan kita gunakan untuk melihat APK hasilnya. Jadi output di sini nanti bisa berisi APK yang kita hasilkan ketika kita mendebug ataupun merilis aplikasi kita. Kemudian ada folder iOS. Jadi ini berkaitan dengan platform iOS. Kemudian ada lib. Nah, lib ini di sini ada main Dart-nya atau file utamanya yang akan kita oprek, kita coding di sini. Kemudian ada folder test, dan satu lagi file yang penting kita ketahui itu adalah pubspec.yaml. Nah, pada file ini akan terdiri dari metadata aset-aset yang kita gunakan dalam pemrograman mobile ini. Contohnya seperti kalau kita menggunakan gambarnya akan kita taruh di folder project ini, maka kita harus mendefinisikan metadatanya di sini agar gambar tersebut bisa dipanggil di dalam coding. Nah, seperti itu. Oke, kemudian saya kembali ke main Dart. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah contoh program yang diberikan oleh Flutter saat kita pertama kali membuat project, di mana bagian paling atas itulah kita mengimport suatu package, yaitu Flutter material.dart. Nah, kemudian di bawahnya ada bagian main. Jadi bagian main ini seperti yang kita ketahui pasti adalah yang akan pertama kali dipanggil oleh Flutter. Kemudian pada main ini akan menjalankan suatu widget, yaitu namanya MyApp. Jadi pada Flutter ini semua bagian, semua komponen itu disebut dengan widget. Everything is widget. Kemudian MyApp ini apa? MyApp ini adalah berupa stateless widget. Jadi seperti ini. Ya, nanti kita lihat lagi ke bawah. Nah, kurang lebih struktur programnya seperti ini. Nah, kita jangan berpusing dulu di sini, nanti kita akan pelajari dari bagian per bagian. Nah, ya, kemudian untuk menjalankan bagaimana caranya? Nah, untuk menjalankan project ini, jadi kita bisa menjalankan pada emulator ataupun pada smartphone atau physical devices. Nah, jika kita ingin menggunakan emulator, kita bisa pilih di sini emulator yang kita gunakan. Kalau tidak ada, kalau teman-teman masih ada yang kosong di sini, teman-teman bisa setting AVD Manager. Tools AVD Manager.
Kemudian buat virtual device. Nah, pilih handphone kesukaan kalian, kalau bisa yang ukuran layarnya agak lebar, jadi agar hasilnya lebih jelas kelihatan. Kemudian klik next dan kemudian dilanjutkan. Nah, kalau sudah silakan langsung di run, nanti akan tampil emulatornya seperti ini. Nah, bagaimana jika ingin menggunakan smartphone kita untuk menjalankan aplikasi Flutter? Nah, caranya adalah kita harus menggunakan kabel USB dari smartphone kita, kemudian masukkan ke laptop, kemudian kita ikuti langkah-langkah yang ada di sini, Tools, Connection, Assistant. Nah, kemudian connect your device over USB, kemudian kita ikuti next saja. Jadi akan kelihatan di sini jika sudah terpasang device-nya akan kelihatan di sini. Nah, kebetulan saya tidak memasang device sekarang. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk menjalankannya. Nah, untuk menjalankannya, contohnya saya menjalankan pada emulator ini, yaitu Pixel 2 XL API 29. Kemudian saya run. Nah, kita lihat pada bagian bawah, di sini ada beberapa status. Jadi di konsol ini, contohnya di bagian runtime, di sini akan kelihatan aktivitas Flutter ketika menjalankan project kita. Kemudian ada locket. Nah, locket ini juga berguna kalau ada error. Nah, ini di sini akan kelihatan jika ada error. Kemudian to do, ada terminal, kita bisa execute command prompt di sini. Nah, kita lihat sekarang apakah udah jalan. Oke, udah jalan. Nah, ini adalah hasil project pertama yang kita buat ini. Yaitu dari main Dart, ini hasilnya seperti ini. Di atas di app bar itu ada Flutter demo homepage. Ini didapatkan dari ini. Nah, kemudian kalau ini kita klik, nah dia akan nambah satu persatu, 7, 8, 9 dan sebagainya. Oke, kita nanti akan pelajari strukturnya seperti apa. Nah, kemudian yang ingin saya kenalkan di sini adalah satu fitur yang sangat menarik di Flutter, yaitu hot reload. Nah, hot reload itu tombolnya ada di sini. Jadi kita bisa mereload secara cepat, melihat hasil perubahan dari kode yang ada di sini. Contohnya judulnya saya ubah dengan project pertamaku gitu ya. Nah, ketika saya simpan, maka dia otomatis melakukan hot reload. Jadi dia reload, maka di sini akan otomatis berubah. Oke, mantap ya. Nah, oke, demikian struktur dasar dari pengenalan dasar dari aplikasi mobile dengan menggunakan Flutter. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat project, membuat struktur program ini mulai dari scratch ya, dari awal. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.